is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, His name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. That is who you are. That is who you are, Jesus, and that is who you are. Oh, I know that is who you are. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja. Apa kabar? Luar biasa tentunya, semua baik adanya. Haleluya. Amin. Bulan ini, bulan Mei, tema kita adalah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Mari kita minta kepenuhan akan Roh Kudus setiap hari. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa berkumpul bersama kembali. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menikmati lawatan Tuhan malam hari ini ya. Biar kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia, sehingga Allah mendengar setiap pujian penyembahan umatnya. Dia disukakan di atas puji-pujian umatnya. Dia ditinggikan. Saat Tuhan ditinggikan, kita percaya mujizat terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Mari malam hari ini kita, sebelum memulai ibadah kita satukan hati kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Pemeliharaanmu yang sungguh nyata. Engkau Allah yang baik. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau agungkan dan elu-elukan Engkau, Allah pembela dan juru selamat kami. Seberapa kami yang hadir malam hari ini, kami percaya Engkau bekerja di tempat ini, sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit boleh menerima kesembuhan. Kami yang datang dengan kesusahan, dengan persoalan, kami terima kemenangan malam hari ini yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami pula membawa damai sukacitamu, kemenangan yang daripada Allah. Roh Kudus, beracaralah malam hari ini dari awal hingga pada akhir ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa lawatan malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Engkau melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, roh yang lembut, roh yang manis, roh penghibur itu akan menolong setiap kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan.
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan, Engkau lembut dan manis. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Engkau manis dan lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, kami buka hati untuk Roh-Mu, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Kudus. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu. Mari jamaah setiap kami malam hari ini, kami datang menghampiri Engkau. Penuhi kami Roh Kudus dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sekali lagi, sidang jemaat, naikkan pujian ini dengan sungguh. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu bekerja malam hari ini. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Amin, amin. Kami sembah Engkau. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi katakan, kami buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamaah-jamaah, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah setiap kami, Roh Kudus. Jamalah kami, penuhi
buat pemeliharaanmu. Kami bersyukur buat kebaikanmu. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Bapa. Oh haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Engkau layak dipuji. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawat setiap kami, hibur setiap umat-Mu. Roh Kudus, Engkau penolong yang setia. Malam hari ini Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu. Mari lawatan-Mu terjadi, menjamah setiap kami. Ya ralaba syakada ralaba karalabo, ya ralaba ya ralaba ze. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, syukur Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah Engkau ya Yesus. Hosana bagimu Tuhan, hosana bagi Allahku. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa menunjukkan kasih setianya di dalam kehidupan kami. Perlindungan-Mu itu sungguh nyata. Kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh perkasa. Terima kasih perlindungan-Mu nyata. Anugerah-Mu sungguh besar. Kami bersyukur. Ralaba syakaralaba karalamu. Ya ralaba syakaralaba karalaba karalamu. Ya ralaba syakadaralaba karalaba karalamu. Ya ralaba syakapakana ralaba kanaralamu. Ori ralaba sekidaralaba karalamu. Ya ralaba sekiaralamu. Ya ralaba sikiaralamu. Ya ralaba sikiaralamu. Ya ralaba sikiaralamu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar setia-Mu, sungguh besar anugerah-Mu. Kami tidak dapat membalasnya ya Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau saja sepanjang hidup kami. Biar mulut kami penuh pujian pengagungan hanya kepadamu Yesus. Ralabada ralabada ralaba syaka pakana ralaba karalamu. Kina ralabada ralaba ze. Haleluya, haleluya. Kami umat-Mu malam hari ini datang kepadamu
kepada kami anak-anak-Mu. Malam hari ini kami mau bersorak di hadapan-Mu. Kami mau mengeluh-elukan Engkau malam hari ini, penolong kami satu-satunya yang kami andalkan. Ya ralaba syaka pakana ralaba karalamu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak di hadapannya. Haleluya. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban Kau.
bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi sembah Dia. Malam hari ini engkau yang mau bersorak, engkau yang mau bersuka atas perbuatannya. Mari sembah, puji Dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami akan menerima kemenangan yang daripada Engkau. Allahku yang ajaib, Allahku yang dahsyat, Allahku yang perkasa, Allah yang menuntun kami sampai pada malam hari ini. Kami ada Tuhan karena anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Oralaba syaka pakanaralamu, oralaba sekedaralamu. Haleluya, haleluya. Malam hari ini juga Tuhan, kami mau persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu. Engkau pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami yang malam hari ini mendengar firman-Mu dikuatkan untuk menerima janji-janji-Mu. Kami malam hari ini yang mendengar firman-Mu, kami disembuhkan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi malam hari ini. Kami umat-Mu yang datang dengan berbagai kebutuhan. Engkau yang ada di tengah kami, Engkau yang hadir malam hari ini. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu akan memberikan kemenangan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Oralaba syaka naralaba karalaba karalam. Kinaralaba shekedededededede. Kinaralaba shekidaralabo. Haleluya. Oralaba syaka pakaralaba daralamu. Kinaralaba sikiralamo. Haleluya Yesus, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa.
biasa. Biarlah pengurapan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan pengurapan-Mu itu betul-betul ada di tempat kami, di tempat ini, mengurapi hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh ngerti lagi Tuhan, untuk kehidupan di mana kami harus semakin melekat, semakin mengenalkan Engkau, semakin mengandalkan Engkau dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu ini Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Banyak kekurangan, kelemahan, tapi biarlah roh yang ada di dalam penjunan tanah liat ini bekerja, menjadikan sesuatu yang luar biasa Tuhan. Apa yang menjadi ingin hati-Mu, kehendak-Mu terjadi atas hidup kami. Kami terima semua dengan kerendahan hati, dan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Kemarin waktu yang pertama saya membahas tentang penginjilan, itu pas tema bulanannya tentang kasih, ya kan? Nah, terus kemudian berlanjut di bulan ini tulisannya penginjilan jilid 2. Tentang ada kebetulan pas temanya adalah tentang Roh Kudus. Ya. Saya kembali sedikit kepada yang lama, yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa sebetulnya yang dinamakan penginjilan atau mewartakan firman, kalau memang betul-betul mau dibikin sesuai dengan namanya penginjilan itu sebetulnya kata benda ya. Tapi ada kata kerja di situ. Apa yang dikerjakan ya menginjil, berarti menjadi suatu kalimat kata kerja, gitu. Nah, tapi kalau kita memang betul-betul mau disebut sebagai penginjil, ya tentunya kita tidak ada di sini. Paham ya? Jadi kita pergi, diutus. Siapa yang utus? Ya Tuhan. Mungkin lewat gembala atau gereja itu sebagai sebagai pelengkap atau sebagai pengarah aja. Tapi sesungguhnya kalau kita mau ngomong kita mau menginjil, ya kita pergi, tidak ada di sini. Ya. Jadi kalau ngomong bicara tentang penginjilan, sebetulnya bukan teori. Kalau saya katakan, saya sambil merenung, sampai saya ngomong, apa ya? Karena tidak ada diteorikan itu, penginjilan itu sebetulnya. Yang diteorikan apa? Materinya iya gitu, ya kan? Materi yang mau dibawakan itu apa? Tapi melakukan, menceritakan tentang kabar baik, seperti yang terjadi saya pas di grup KPK saya, Kisah Rasul sudah selesai ya, sekarang masuk ke Roma. Ya, selama pembahasan dalam satu kitab Kisah Para Rasul, di situ kita melihat bahwa itulah penginjilan gitu. Itulah penginjilan. Tetapi dalam waktu penginjilan, pada saat kita mau melakukan penginjilan, harus ada persiapan-persiapan yang harus di-prepare, disiapkan di dalam hidupan kita gitu loh. Bukan cuma sekedar aku percaya Yesus selesai. Ternyata tahapannya seperti yang beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa kalau kita mau menginjil, atau kita mau memberitakan kabar baik, ngomong menginjil rasanya terlalu rohani ya. Memberitakan kabar baik gitu ya. Tentang kabar baik tentang apa? Ya tentang Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di Kisah Rasul, semuanya Paulus, Petrus, Yohanes, murid-murid yang lain itu tidak lepas bicara tentang
keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Enggak ada yang lain. Kalau Paulus menceritakan backgroundku itu loh kayak gini, dulunya gini, ketemu Yesus jadi begini, selanjutnya nantinya begini. Itu cerita kehidupannya dia. Tapi sesungguhnya dinamakan penginjilan, dia memberitakan, dia selalu mewartakan, aku memberitakan tentang kerajaan Allah, tentang pribadi Yesus. Yang dimana Paulus sama Petrus sama Yohanes katakan, aku ngelihat sendiri, aku menyaksikan sendiri siapa Yesus itu. Makanya aku bisa memberitakan gitu loh. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau kita mau menceritakan kabar baik kepada seseorang, ya alami dulu Yesus. Apakah kita sudah mengalami Yesus itu pribadi itu sesungguhnya dalam hidup kita? Atau cuma sekedar katanya, rutinitas, aktivitas, tapi tidak pernah mengalami secara pribadi pertemuan dengan Kristus. Makanya di awal saya katakan bahwa untuk mengarah ke sini pertama adalah butuh pertobatan. Setelah bertobat dibaptis dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, yang ketiga yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus inilah yang bisa menggerakkan kita gitu. Kalau tidak ada Roh Kudus, gak akan ada gerakan. Ya wis meneng selesai. Itulah perbedaannya orang penuh dengan Roh Kudus. Gak usah ngomong lah, nek penuh itu untuk mikirnya wah iso bahasa roh ini, bukan. Orang yang hidup dikuasai Roh Kudus, atau lebih simpelnya lagi, orang yang hidupnya ada Roh Kudusnya dengan yang tidak ada, itu jelas akan terlihat perbedaannya. Jelas banget. Dari mana? Firman Tuhan katakan, dari buahnya lah engkau akan melihat bahwa orang itu penuh dengan Roh Kudus, ada Roh Kudus tidak di dalam hidupnya. Wis gitu tok ya paling gampang, bukan menghakimi. Bukan menghakimi, bukan menuduh atau wah iki tidak penuh Roh Kudus, bukan, enggak gitu. Karena kita semua kembali kepada firman gitu. Jangan ngomong terus habis itu, wah habis khotbah, orangnya bisa khotbah kok, oh bisa. Wah anaknya pendeta, iya anaknya pendeta. Tapi omongannya, tingkah lakunya tidak mencerminkan sama sekali firman Tuhan, tidak mencerminkan buah Roh Kudus itu. Jadi apakah kita bisa katakan dia anak Tuhan? No. Saya berani mengatakan bukan anak Tuhan. Kenapa? Ya karena tidak ada Roh Kudus kok. Nah ya. Jadi kalau kita memang mau mengabarkan kabar baik kepada orang lain, pastikan di dalam kita ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, ya sudah, tidak usah sekalian. Kenapa? Karena tidak akan mencerminkan Roh Kudus tersebut. Buah roh sudah jelas, Galatia 5:25 nyatakan kita kasih. Ya coba dibuka deh. Lompat sedikit ya, Pak Mei, minta maaf. Saya tadi ngasih beberapa ayat. Lompat sedikit ya. Buah roh Galatia 5 ayat yang ke-25 ya. Galatia 5 ayat 25. Oh, 21 ya. 21 apa berapa? Buah roh, 22, sorry. Buah roh adalah kasih. Ini paling utama loh. Kenapa ditaruh paling depan? Ya karena ini memang dasarnya. Kalau kita sudah tidak punya kasih, ya sudah, kita itu sudah pasti tidak punya Roh Kudus. Karena kalau kita ada kasih, itu adalah bentuk manifestasi
daripada buah Roh Kudus. Saya lebih menekankan di kasih sini ya. Walaupun ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9. Pak, namanya manusia lah sitik-sitik lah Pak, kadak kabeh. Kaisa, semuanya harus ada. Dan semuanya harus ada, itu semuanya harus mateng. Karena buah yang bisa dinikmati orang lain adalah buah yang matang, betul kan? Apa Anda bisa tak kasih pencet mentah cilik itu, enak loh ini Bu Esti, mau? Bisa ngerasakno enake? Gak enak. Saya ngomongin mangga, enak ini mangga, manis, mana lagi? Enak, mau manis. Tapi saya cilik segini, saya bisa ngomong tak kasih no. Siapa? Pak Lukas. Pak, iki mana lagi loh Pak? Enak loh Pak. Temenan cobaan. Bisa ngerasa no manisnya? Nggak bisa. Karena nggak mateng. Kok bisa ke sini ya? Ini ke saya juga. Jadi bagaimana kita bisa ngomong kita penuh dengan Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, kalau buah Roh Kudusnya itu gak mateng gitu loh. Bagaimana kita bisa dinikmati oleh orang lain, bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik. Lah kon dhewe kok ngono iki. Akhirnya baliknya kayak gitu. Tapi jangan pernah putus asa, begitu kita dikatakan lah kon dhewe kayak ngono. Makanya dikatakan di sini di mana ya tadi ya? Ini lompat-lompat nih Saudara. Dikatakan berusahalah untuk memenuhi semua itu gitu. Memenuhi apa? Saya mikir, memenuhi apa? Yo mateng no buahmu ini. Paham ya? Kalau buah ini mateng, maka buah ini bisa dinikmati. Saya sampai iya Tuhan ya. Kita ini terlalu apa ya? Bukan saudara lah, saya lah. Kita semua. Kita ini terlalu gampang no. Kita terlalu nganggap remeh. Ngomong saya aduh, saya sekarang lebih sangat sensitif. Bu, saya sampai ngomong, Tuhan aku kok gampang sensi. Sensi itu bukan dalam arti ada orang ngomong sesuatu sih enggak enak itu. Maksudnya enggak enak itu asal nyeplos saya enak dewi, enggak ada firman, enggak ada dasar firman, bahkan menggunakan firman. Tapi untuk kepentingan, untuk kepuasan emosi, risih aku. Sampai kok gini Tuhan ya? Bukan saya kebagusan, enggak. Cuma ada sesuatu jadi enggak enak gitu. Kok enggak gini ya Tuhan ya? Akhirnya bergumul. Tuhan, aku enggak mau menghakimi wis. Aku enggak mau mencela. Ampuni Tuhan ya. Tapi ini kan harus kembali pada firman gitu. Saya kemarin ketemu dengan orang ya, luar biasa. Saya diundang Pak Mi. Saya ngomong saya masih meeting di Surabaya. Saya ketemu dengan seseorang, saya mengatakan seorang pengusaha yang sangat sukses. Bukan anak Tuhan lagi. Istilahnya dia bergaul dengan orang Kristen oke. Dia bergaul dengan yang lain-lainnya oke. Dia bahkan bergaul dengan aparat-aparat pemerintahan oke. Semua oke. Orang ini kalau teman saya satu ngomong lagi, orang ini kayak sinterklas. Loh kok iso? Nek jalan pagi, dia suka jalan pagi. Ketemu satpam, ya Pak, 50.000, 20.000, sejalan terus. Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang kayak gini, dia betul-betul saya katakan orang yang sangat sukses.
Dia orang pengusaha besar. Wih, untuk Surabaya top wis. Ya, kalau saya katakan, dia tidak cari bank yang cari dia. Hebat ya. Bank itu berlomba-lomba minta ke dia supaya dia nyimpen uangnya di banknya. Wah, nek duwe nasabah kayak gini berarti apa? Luar biasa. Orang itu Pak Slamet ada ya? Tinggi nih ya, lebih tinggi saya sedikit lah. Umur 70 lebih lah. 80, 70 adalah luar biasa. Nanti orang ditanyain nanti. Nek ngomong usahanya saudara, saya sampai ngomong, mungkin kalau ngomong orang tidak punya resesi, tidak krisis ya dia ya. Mungkin bukan sampai 7 turunan. Kalau saya ngomong hartanya itu bisa mungkin sampai 20 keturunan tidak habis. Dan liquid. Tahu liquid maksudnya? Fresh money. Di luar aset. Kita ngomong perdagangan ya. Omsetnya dia 1 tahun minimal 800 miliar. Gede deh. Setahun 800 miliar 1 tahun. Dan itu tidak hutang. Dia seorang pengusaha, dia dikasih jangka waktu bayar oleh pabrik gitu ya. Dia distributor 2 bulan. Kon harus ngelunasi. Tapi dia ngasih ke konsumen berapa? 3 bulan. Lah menang kalah 1 bulan mesti ini, betul ya? Ya saudara bisa hitung sendiri duitnya piro ya. Orangnya humble banget. Saya sampai ngomong, iki nek kenal Tuhan yo luar biasa orangnya. Kita sing durung ana apa-apa iki. Rasane cek sombong iki. Saya sampai ngomong, saya enggak melihat silau hartanya enggak. Saya cuma mikir, Tuhan, ini mereka tidak kenal Yesus secara pribadi, tapi kehidupannya dia benar-benar mencerminkan firman Tuhan. Nah kita ya apa? Saya kembali. Pada saat kita ngomong kita mau menyebarkan berita yang baik, memang kunci paling utama dan yang terutama kita harus ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada sesuatu yang mendorong kita untuk jangankan menginjil atau beritakan firman. Baca firman-nya wegah. Doa wegah. Betul enggak? Begitu kabeh. Betul enggak? Kalau tidak ada sesuatu yang mendorong, yaitu pribadi Roh Kudus, ya wis kita tidak mungkin kenal Tuhan. Wis gak perlu. Tidak perlu baca firman, tidak perlu bawa Alkitab, tidak perlu nyatet maneh. Saya tadi itu mau ngasih ayatnya wake iki Pak Mi. Bukan tadi tok yang tak kasih Bapak, itu masih ada 7 lagi. Aku mikir, nek tak tulis kabeh kaya apa ya gak pernah nek nyatet kok. Lali kok tutuk omah. Kaya apa tak tulis kabeh. Ini loh sampai tak tulis di Alkitab saya, saudara-saudara. Ini Alkitab saya loh ya. Antara perjanjian lama habis sama perjanjian baru di sini loh. Aku sampai ngomong, iki Kisah Rasul 7 hasil daripada adanya urapan Allah dari 1 sampai 7. Ya percuma, tidak tak tulis toh, tidak tak kasih toh. Tambah 7, tambah liane, ono 12, 14 ayat, percuma, gak usah ditulis, gak dicatat toh.
Kenapa? Sekali lagi, Roh Kudusnya, buah rohnya kurang matang. Ayo kita belajar untuk mematangkan buahnya ini. Tentunya dengan apa? Ya kemarin disiplin rohani, masih ingat? 5 disiplin rohani ingat? Lupa? Ada yang ingat? Tak kayak angpoy. Langsung ngiling, apa ya? Langsung delok catatan Pak Lukas. Ayo 5 disiplin rohani ingat ya? 1. Hah? 1 itu saat teduh. 2 baca firman. 3 doa. 4 bersaksi. 5 udah lali lah. 5 ya kumpul iki lho. Bersekutu. Hah? Ya maaf, 5 gak lali kok. Apa meneh tak kei 14 ayat ngono lho. Itu. Saya bukan seorang yang apa ya, tapi saya mau berusaha gitu. Ayo Tuhan, proses hidupmu itu untuk apa sih? Untuk membuat buah rohmu itu matang gitu. Tapi kalau dengan proses hidupmu kamu tidak melibatkan Roh Kudus, kamu berjalan sendiri, yuk gak mateng-mateng iki buah iki lho. Dan kamu kita tidak hidup dengan firman, buah iki gak bakal mateng. Lek gak mateng wis gak percuma, gak usah melakukan apa-apa, jangankan nginjil, baca firman ndak kok. Wis gitu loh. Gampang ngono. Bu Foni guyu, Foni apa Bu, aku ini kadang ya gregetan ya Bu ya. Saya suruh ngajar apa, sampai saya ngomong ngajar apa itu ini. Karena semua ini harus dari diri kita, dari kemauan kita gitu loh. Dan kemauan kita itu didorong oleh apa? Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini buah yang pertama kasih. Kalau kita kasih, punya kasih sama Tuhan, gak usah disuruh, gak usah dikongkon, melaku dewe. Itu gampang tau saja nih melok Tuhan nih. Kalau kita punya kasih itu sampai saya ngomong ini loh. Roh Kudus masuk dalam hati, Yeskiel 36 ayat 27 tahu ya. Itu mengubah hati jadi lembut dan mempunyai ketetapan hati atau komitmen untuk apa? Menurut pada ketetapan-ketetapan Tuhan dan berpegang pada peraturan dan melakukannya. Ikulah Roh Kudus sih, bukan kita gitu loh. Kene yo kepingine yo turu. Saya kalau ngelihat review doa pagi jam 4, haleluya, pendoa yang setia dan selalu berjaga-jaga, kata-kata itu kadang-kadang sampai menusuk rasanya. Terus mari ngono, walaupun hanya 4 orang, aku dewe udah muncul ya ndek ngono. Tak delok biasa Pak Lukas muncul, daruwe dino iki gak muncul pisan. Berarti mek wong 4. Dan selalu yang ndak pernah absen ya ketuane gitu. Kecuali ketuane yang luar negeri. Makanya jangan disuruh ke luar negeri gitu loh. Biar muncul terus. Karena apa? Gak kesel tak Bu Het? Bu Heti gak capek tak? Benisuk jam 4 ya, nek wong 4 tok, wong loro. Gak kesel lah Bu. Hari ini berdua. 10 menit awal berdua. Capek Bu? Oh enggak ya? Oh, iki lho wujudnya buah roh yang jadi mateng. Kasih. Ya Bu ya? Kan ndak ono kasih gak mungkin ngono.
Kalau kita tidak kasih sama Tuhan, jangankan sama Tuhan, sama pasangan kita, kalau kita tidak kasih, tidak punya rasa kasih gitu ya. Wis babane kon turu ade, kesel Pak, ya kesel rasa dhewe kapok kon ngono. Masa gitu? Ya enggak toh. Jadi kalau kita memang betul-betul punya kasih, dan itu buah roh yang pertama, dan Tuhan juga mengatakan dengan kasih itu, berbicara tentang kasih, Yesus Kristus itu sudah ngasih teladan, sudah ngasih contoh. Bahkan hukum yang pertama dan utama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, semuanya, jiwa, roh, kabeh, dan kasihlah sesamamu. Hukum yang sama. Lah, terus kalau kita ngasih sesama, standarnya adalah kita. Ini mulai masuk. Standarnya kita, betul kan? Kamu mengasihi dirimu, kamu memperlakukan orang lain ya seperti engkau memperlakukan pada dirimu. Kamu sudah ngerti, kita sudah ngerti tentang keselamatan, kita sudah ngerti bahwa Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga. Kalau engkau melihat temanmu, kerabatmu, atau siapapun orang lain sesamamu yang belum tahu itu, kalau engkau punya kasih, engkau pasti narik dia. Cengli dong, logik kan? Oh iya ya, wong iki gak selamat. Pasti dia tidak selamat karena dia tidak mengenal Yesus. Padahal aku harus mengasihi sesamaku seperti diriku. Berarti yuk kenal Yesus yuk. Simpel ya. Saya sampai merenungkan, memikirkan, ya puji Tuhan. Ya ini mungkin beliaunya ngelihat di streaming. Saya dapat tetangga saya yang baru, ya kan? Saya sampai merasakan. Kemarin ngomong bisa apa saya? Oh ya KPK saya, KPK aku dewe, yo iki gak ono, iku gak ono. Ya, sampai saya ngerasakan ini loh kairosnya Tuhan. Pada saat saya ngerti orang ini kan, ya kan sudah cerita tahu ya Pak Kelik, terus tak buka sini kan tahu tuh di BO3. Pada waktu dia pertama datang ke rumah saya itu cuma tanya, Pak, gereja Katolik di sini di mana? Hah? Wah, aku Kristen, gak tahu aku Katolik di mana. Ini kan bukan rahasia, ada apa-apa kan? Apa namanya? Bukan terlalu private. Kalau terlalu private saya tutup. Izin Pak Kelik ya, Pak Kelik ada di streaming. Tapi saya untuk mengajak beliau, kan dia mau ayo musim menuai, ladang sudah menguning, cari jiwa. Aku khotbah dek kene, ayo cari jiwa. Aku dhewe gak cari jiwa. Isin dul. Ya kan? Gajah dibelangkoni apa. Bisa khotbah, gak bisa ngelakoni. Saya bergumul, Tuhan temukan jiwa. Tuhan cari jiwa Tuhan. Jiwa baru Tuhan. Itu terus saya bergumul. Waduh kok angel wong iki. Wah, saya sedang pergi ke Surabaya Pak, rumah saya direnovasi. Oh iya nanti Pak, oh iya nanti. Sampai aku ngomong, ayo Pak ke gereja saya di depan. Oh ya saya sudah ke sana, tapi bagaimana ya di sana? Ya cobalah di sini, sedikit promosi loh. Terus kecantolnya pas sampai Pak Lukas, ya. Kita pulang dari pelayanan penjara, saya cuma mikir, seakan-akan Tuhan ngomong, mampirlah kami berdua. Wah biasa Pak Lukas ini kan karismanya gede. Ya, jadi nek ngejak uang ini enak. Ayo mangan.
Padahal dia masak untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri, kita datang berdua. Ayo mangan. Lawe lantek nek tak pangan awake dhewe ngene. Tapi baik gitu. Akhirnya berlanjut. Dan satu titik dia mengatakan, sebetulnya di bulan ke depan sebetulnya kami mau berpisah. Kairosnya Tuhan. Kalau kita tidak respon, hilang tidak jiwa ini? Hilang. Bukan hebat saya, ini berinding. Saya belajar mau nurut. Nek Tuhan nyuruh tes dalan. Kemarin bersaksi di KPK kami. Tapi sekarang saya mengerti rencana Tuhan atas hidup keluarga kami. Sekalipun kami masih dalam kekurangan, belum stabil, tapi kami tidak mau dipisahkan hanya oleh karena kebutuhan mamun. Aku sampai Tuhan bersyukur. Itu loh kabar baik. Tidak harus, ayo bertobatlah, terima Yesus. Itu penginjilan kita keluar. Ayo nyangdi loh. Bukan di mana. Tapi paling tidak kehidupan kita ada Roh Kudus itu yang menggerakkan kita merespon gitu loh. Respon untuk apa? Memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memperkenalkan iki loh kebaikan Tuhan. Saya ngomong sama mereka, wis Bu, Bapak, dalam nama Yesus, ini adalah tahun pemulihanmu. Padang gurun yang kau lewati, sebentar lagi tangisanmu akan berubah menjadi tari-tarian. Enggak gitu, tapi dengan iman. Kenapa? Perlu apa iman? Ya iman harus ditumbuhkan terus dengan apa? Firman, mendengarkan firman. Gitu. Terus kemudian kenapa kita butuh Roh Kudus? Saya tidak bahas kasih lebih dalam ya. Karena Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita pengurapan itu. Memberikan pengurapan. Pengurapan pertama yang terjadi pada Kisah Rasul kayak pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Kita tahu kejadian di Pentakosta. Terus kemudian ada urapan yang kedua terjadi di Kisah Rasul 4 28 sampai 28 sampai dengan 31. Ya cuma dibuka aja, dibaca sebentar terus ditutup. Tidak dicatat kok ya. Yang nyatet Pak Lukas ya gak nyatet Pak Roy. Oh nyatet ya, puji Tuhan. Bu Foni nyatet, Viken nyatet. Dan pengurapan itu membuat apa sih? Kenapa kok kita perlu pengurapan? Makanya ini sekarang Roh Kudus. Kenapa kita perlu pengurapan Roh Kudus? Karena pengurapan itu membuat kita mampu melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Sebab Roh Allah itu tinggal di dalam kita. Kita lihat ya, 1 Samuel 16 ayat 13. Nah, ada ya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Di sini katakan apa? Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu. Berarti sejak apa? Sejak minyak itu dicurahkan di kepalanya Daud. Dan yang saya heran dan luar biasa firman Tuhan ini katakan apa? Sejak hari itu dan seterusnya. Saya sempat baca ini, sempat tanya itu, loh seterusnya. Loh pada waktu Daud jatuh dalam dosa,
Ya apa itu? Nah, ada pertanyaan kan? Pada roh Allah tinggal di dalam dia sejak dia diurapi dan sampai seterusnya. Berarti sampai apa? Sampai Daud mati kan? Duh Tuhan, kalau roh Allah tinggal di dalam Daud seterusnya, kenapa dia bisa jatuh dalam dosa? Ya kan? Ini next, kalau dikasih kesempatan tak cerita nih. Intinya karena dia tidak berjaga-jaga. Kadang kita meremehkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus wis ngandani ojo yo, tapi kita ngomong alah, apa-apa lah, sekali-sekali lah, nggak boleh, alah sidik aja kok. Ya. Terus kemudian di Markus 16 ayat 15 sampai 20. Ya, saya tadi kembali sejak hari itu dari Daud diurapi Samuel dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Markus 16 ayat 15 sampai 20 dikatakan ini. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada makhluk, semua segala makhluk. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Syaratnya gampang ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Wih, jelas gitu. Rule-nya itu jelas. 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Dan meneguhkan, apa yang diteguhkan? Firman. Kabar yang kita beritakan kepada orang ini diteguhkan oleh Tuhan sendiri ya, dengan tanda-tanda yang menyertainya. Pengurapan itu ada dua, kalau saya simpulkan. Yang pertama untuk orang percaya, pengurapan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, urapan untuk pelayanan. Saya tidak akan menguraikan lebih panjang karena udah waktunya ya. Tapi ya di sini yang 7 hasil daripada urapan Allah, saudara nanti bisa baca sendiri ya, baca loh ya, dari Kisah pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-7. Itu ambil sari-sarinya, kalau mau dicatat cepat. Kisah Rasul 1 ayat 2 itu bagaimana kita, apa yang terjadi pada saat urapan Allah terjadi pada kita. Pendengaran kita berubah. Kita sudah tidak mendengarkan hal-hal dunia, tapi kita lebih peka mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Yang kedua, Kisah Rasul 2 ayat 4, cara bicara kita juga berubah. Tidak saenake nyeplos, tidak saenake misalnya guyon ya guyon, tapi bukan guyon yang apa ya, pokoknya ngerti dewi lah ya. Saya tidak mungkin apalagi bicara yang make asal firman dicomot mari ngono ngomong saenake sak jeplake dhewe. Ya. Kisah Rasul 3 tak catat di sini. Kisah Rasul 2 ayat 4, cara berbicara kita berubah. Kisah Rasul 3 ayat 3 sampai 6 mengatakan membuat penampilan kita berubah. Penampilan itu bukan berarti wih saiki nganggo jas, nganggo apa, bukan.
penampilan kita pada saat kita ketemu dengan orang, itu ada suatu kuasa yang keluar, karismanya. Itu terjadi pada waktu apa? Pada waktu Yohanes dan Petrus masuk ke bait Allah. Pada waktu pertama kali setelah dia pengurapan Pentakosta, wajah mereka itu berubah. Dan orang memandang yang dikatakan, ada orang lumpuh katakan, emas perak tidak ada padaku, tapi aku hanya ada Yesus. Bangkit dan berjalanlah. Itu penampilan mereka itu berubah. Ya. Terus kemudian Kisah 4 ayat 29, karakter dan kelakuan kita berubah. Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 14, kita akan mendapatkan lingkungan teman-teman yang baru, teman-teman yang baru bertobat, teman-teman yang mau maju, teman-teman yang mau bertumbuh, dan teman-teman yang semakin mengerti tentang firman Tuhan dan menjadi satu kesatuan, di mana disitulah terjadi kehidupan jemaat mula-mula di zaman dulu. Saya sempat tanya beberapa kemarin teman-teman, ya apa kok nek urip sekarang ini dibikin hidup seperti jemaat mula-mula? Kau nok Pak sing gelem temenan dah. Mau Bu Eti kalau hidup seperti zaman jemaat mula-mula? Mau? Ayo, Bu Eti mau? Ndak ira gelem. Aku dhewe ndak gelem. Kok enak? Aku kerja setengah mati oleh duit mari ngono kon. Aku gak kerja Pak, aku ndak duwe duit. Ayo kumpul yuk Pak, aku sing mangani aku lho. Kok enak kon? Iya toh? Kalau itu cara berpikir kita begitu. Tapi kalau Buaro 9 ini sudah matang dan Roh Kudus yang bekerja, milik kita itu memang milik semua. Makanya itu diterapkan di komunis. Komunis itu baik, saudara. Kita tidak bicara anunya ya. Karena satu naik sepeda ya sepeda KB. Kalau beda di sisi sepeda, si jenis sepeda motor, gak ada sepeda ya sepeda semua. Makanya ini ya ini, ya. Sama gitu, sama rasa, sama rata, tidak ada perbedaan. Milikku, milik Pak Aryadi milikku, ya Pak? Gelem Pak? Cocok deh. Gitu loh, iya kan? Oke, terus lanjut, dikit lagi. Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 14 mendapatkan teman-teman yang baru, lingkungan yang baru. Kisah 6 2 sampai 3, Tuhan akan mempromosikan kita. Tuhan akan memberikan kedudukan yang baru bagi kita. Bukan, weh mari ini berarti aku jadi manajer lah. Enggak, bukan kedudukan duniawi, bukan jabatan duniawi gitu. Kedudukan apa? Kedudukan di mana engkau akan semakin dipandang oleh orang karena ada kuasa yang dari Tuhan yang meliputi hidup. Kamu akan diberikan posisi-posisi yang luar biasa. Saya bangga ada satu jemaat Betani, lulusan STT Betani yang sekarang ada di kepresidenan. Sing selalu khotbah, siapa namanya? Arek enom. Mungkin Sepsi barang kenal tahu paling itu. Lupa saya namanya. Suka sopo ya? Orang mana ya? Dia ngomong saya enggak ngerti apa-apa. Tapi Tuhan mengangkat saya. Untuk apa? Memperbaiki urun rembuk untuk memperbaiki negeri ini. Itu loh. Karena apa? Penuh dengan Roh Kudus. Ada urapan daripada Tuhan. Yang terakhir, Kisah Rasul 7 ayat 55 akan mendapatkan semakin pengurapan itu membuat kita mendapatkan visi dan pewahyuan Allah yang semakin tajam. Semua itu diberikan oleh Roh Kudus dan dikerjakan juga oleh Roh Kudus lewat kita. Bersyukurlah kalau kita mau dipakai. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Roh Kudus yang memakai kita. Tuhan memakai kita untuk memberitakan kabar baik atau Injil
dan segala puji hormat kemuliaan kembali lagi kepada Tuhan, bukan kepada kita. Tinggal kembali kepada kita sendiri. Mau enggak segera mematangkan buah roh ini? Kalau ya wis Pak, ini Pak, ya sudah, ya enggak apa-apa. Itu hidup kan adalah pilihan. Ayo tim musik, habis ngantuk kabeh, mulai saya dewi ya mulai jomblo aku soalnya. Ya. Semangat, 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 semangat. Ada Roh Kudus, enggak semangat, repot. Yuk. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Saya waktu saya sore baru dapat lagu ini. Saya cuma merenung. Iya, iya. Apakah betul-betul hidup kita itu menggenapi firman Tuhan, ya? Karena kalau kita memang menggenapi firman Tuhan, tentunya hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau dipimpin Roh Kudus, ya tidak mustahil apa mujizat senantiasa ada dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau misalnya kita jadi anak Tuhan, pengikut Kristus, yang ngomong penuh dengan Roh Kudus, tapi tidak pernah menerima mujizat, itu satu tanda tanya. Terus mujizatnya kayak apa Pak? Moro-moro aku butuh duit ceblok, itu duduk deh. Jangan terlalu yang menganggap suatu mujizat itu sesuatu yang spektakuler baru dikatakan mujizat. Kamu bangun pagi bisa ambekan, itu mujizat. Kita bisa sehat, itu mujizat. Kita bisa punya anggota tubuh yang lengkap dan bisa dipergunakan dengan baik semuanya, itu mujizat. Kemarin siapa ya? Saya punya teman namanya, siapa yang ngomong? Jentik ini gak iso nekuk, yang ini terus. Jadi nek dia dada, nek dia enggak, yang ini. Sampai dia ngomong, siapa ya, lupa saya. Pokok nek iki sembuh tak traktir mangan dari. Iso keteguk tak traktir mangan. Siapa ya? Bukan dari sini ya. Saya lupa. Sampai saya ngomong, itu loh mujizat. Kita punya teman-teman yang memperhatikan kita, itu mujizat. Lah kalau kita sudah tahu kayak gitu, ayo matengkan semua betul-betul 9 buah roh ini dalam hidup kita. Kalau kita bicara tadi, saya tak tambah sini, aku ini keren nih. Kalau kita bicara tentang kasih, kemarin saya bagikan di KPK saya. Kalau kita ngomong tentang kasih tapi tidak pernah konflik, itu cuma teori. Tapi kalau kita punya kasih dan adanya sampai terjadi ada perselisihan, ada konflik, maka kasih itu akan bisa bertumbuh. Betul enggak? Nek kok enggak pernah gesek, anakku gak pernah tukaran karo Bu Heti, gak ngerti karepe iki apa, gak bisa bertumbuh. Tanpa konflik kita tidak bisa belajar mengampuni. Betul enggak? Tanpa konflik kita tidak bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan lidah kita. Tanpa konflik kita tidak bisa menahan ego. Dan tanpa konflik kita tidak bisa mengerti pikirannya orang. Gitu. Nek kene padha ae kan ndak pernah gegeran. Berarti oh pikiranmu mbek pikiranku padha, ya toh? Tapi nek pikirane dhek mbek pikiranku beda, kan terjadi debat, konflik kan.
Tapi karena kita punya kasih, kasih ini menutupi segala sesuatunya. Saat terjadi konflik gimana? Bagaimana kalau kita sedang tiba-tiba menghadapi konflik? Buka telinga lebar-lebar, tutup mulutmu rapet-rapet. Iku cerita nenek mau menghadapi konflik. Ojo kakean cangkem meneng. Tapi kupingmu iki buka. Karena apa? Misalnya saya gegeran Mbak Freddy wis ya. Sebetulnya dia marah kenapa? Kita saya jadi ngerti, sing dipendem di jero atine iku ternyata iku tah. Jadi nek bojo gegeran, ngerti ya Pak? Iku sing di jero atine bojomu Pak. Kupingmu bukaan. Seneng ibuke. Tapi karena kita punya kasih gitu. Kasih itu pasti menggesek. Hasilnya itu yang harus bisa membuat kasih itu mateng yoiku. Tapi kalau kita berdiri dengan egois kita berdiri dengan kemauannya kita, wis gak kasih-kasihan, wong iku kurang ajar ya itu. Kembali kepada hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya wis. Iso ngomong nek sing ngono. Ya. Dengan konflik kita bisa melihat pertumbuhan kasih seseorang dan kedewasaan seseorang. Saat terjadi konflik, kita harus bisa seperti Kristus, buah roh yang ke-9, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesabaran, mateng kabeh. Kalau sudah matang semua, disitulah saya mikir, nek buah roh ini 99 wis mateng kabeh apa ya Tuhan ya? Ya itu yang disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Makanya lagu ini akan jadi mustahil. Ayo hidup Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana dan karya-Mu, ku serahkan hidupku. Dengan
kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami pengertian-pengertian yang baru, pemahaman-pemahaman tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami boleh terus diajar Tuhan, untuk kami boleh dalam hidup kami ini ada buah-buah roh yang semakin dimatangkan Tuhan. Sekalipun proses ini mengalami banyak kendala dalam hidup kami Tuhan, namun kami hanya bergantung kepadamu Roh Kudus. Karena Engkau Tuhan Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami urapan malam hari ini. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk di dalam hidup kami ini, kami boleh menjadi terang dalam hidup kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami Tuhan. Nama-Mu selalu kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Yusak Tuhan, yang telah memberikan pengajaran kepada kami. Memberkati dalam setiap usaha pekerjaan beserta dengan Ibu Ineke. Tuhan memberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan nyatakan segala hikmat lebih lagi Tuhan. Di dalam pengajaran lebih lagi pengertian-pengertian yang baru Tuhan, untuk boleh dibagikan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk setiap jemaat, baik yang beribadah secara onsite di gereja maupun yang beribadah secara online. Malam hari ini ya Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan kami Tuhan. Persoalan-persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Ada banyak tantangan yang kami harus selesaikan. Namun kami percaya Tuhan hanya kepadamu. Tuhan yang akan menyelesaikannya. Tuhan yang akan membela perkara-perkara kami. Dan Tuhan, Engkau Allah yang bertindak menjadikan kami umat yang lebih daripada pemenang Tuhan. Bahkan lebih daripada pemenang, karena Tuhan beserta kami. Immanuel, Allah yang menyertai kami. Tuhan, kalau ada yang sakit, kalau hari-hari ini Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada yang sakit, pulihkan Tuhan. Bahkan juga kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang ujian nasional. Tuhan memberikan hikmat marifat, Tuhan memberikan roh kepandaian, Tuhan memberikan kecakapan Tuhan dalam mengerjakan setiap ujian Tuhan. Sehingga anak-anak kami boleh lulus dan menjadi bintang-bintang kelas dan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami juga berdoa malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mengangkat hidup kami Tuhan. Saat kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, dan Tuhan menurunkan tangan memberkati kami dalam setiap langkah hidup kami, pekerjaan kami, bisnis kami, toko kami, bahkan setiap apapun yang kami kerjakan kami perbuat Tuhan. Bahkan pelayanan-pelayanan kami di tempat ini, bahkan di luar Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan dimenangkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Kami terima berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati semua.